Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa bagi kami. Engkau sudah mengasihi kami tetap dan akan selalu mengasihi kami, karena kasih-Mu adalah kasih yang kekal. Dan saat ini Tuhan, kembali kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Tuhan, sempurnakan pujian kami menjadi suatu dupa yang berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang Kau sudah siapkan dan utus. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Jamah setiap kami melalui firman-Mu, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, bahkan yang mengikuti dari tempat-tempat yang lain. Engkau juga tetap menolong. Biar kiranya hati kami fokus, hati kami tertuju kepada Sang Firman itu sendiri, pribadi Yesus yang datang melawat kami pada pagi hari ini. Dan jikalau masih ada perkara-perkara yang lain yang mencoba mengganggu, kami tolak usir dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa membebaskan kami. Roh Kudus mengurapi kami agar kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk memuji memuliakan namanya, ya, untuk kita boleh bersama-sama beribadah memuji memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada. Kita masih bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita, karena Tuhan begitu sangat mengasihi kita, ya. Kita buka Alkitab kita ya, dari kitab Mazmur pasal 13. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-13. Kita akan baca secara bersahutan, saudara terkasih, ya. Saya baca ayat 1. Bapak Ibu Saudara yang di rumah baca ayat 2. Demikian nanti kita bergantian sampai pada ayat 6 kita sama-sama membaca, ya. Tolong siapkan Alkitabnya. Kita baca bersama-sama ayat ini, ya. Mazmur 13 mulai ayat yang pertama saya mulai, ayat 2 nanti disambung oleh Bapak Ibu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Buatlah mataku percaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Bersama-sama ayat 6, 3, 2, 1. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saya ulangi ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, tentu saja kita perhatikan, ya. Kalau kita telisik lebih dalam, saudara kasih, ya, beberapa pasal dari Mazmur ini, ya, beberapa pasal, kita katakanlah dari pasal 10 sampai pasal 20, kita menemukan suatu nada-nada yang luar biasa, ya. Kita bisa melihat bahwa hidup pemazmur, ya, sama seperti namanya Mazmur, nyanyian, saudara terkasih, ya. Artinya apa? Yang namanya nyanyian itu tidak datar, ya. Tidak hanya nada do, kasih-Mu oh Tuhan, ku rindukan, selalu tidak. Ada yang nada rendah, ada yang nada tinggi, ya. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Seperti saya katakan tadi, kehidupan pemazmur kadang menghadapi situasi, ya,
Katakanlah kalau nada yang rendah itu dalam kesulitan. Di dalam Mazmur pasal 23 Raja Daud berkata, dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, ya, lembah bayang-bayang maut, ya. Tetapi juga dia mengatakan, Tuhan memimpin aku, ya, dalam sukacita, ya. Katakanlah nada-nada yang tinggi, saudara kasih, nada-nada yang tinggi. Demikianlah kehidupan kita juga tentunya, ya. Kadang ada sukacita kita bersorak memuji Tuhan mungkin, ya. Tetapi juga kadang ada namanya hidup yang penuh dengan pergumulan, tangisan, bahkan mungkin hidup yang hampir putus pengharapan, saudara terkasih, ya. Hidup yang penuh dengan kesedihan, hidup yang penuh dengan penyesalan, hidup yang penuh dengan beban berat, ya. Kalau itu warna, kita mungkin katakan warna-warna yang kelam, saudara terkasih, ya. Kalau itu nyanyian, tadi saya katakan nada-nada yang rendah, saudara terkasih, ya. Tetapi di lain waktu juga kita menikmati nada-nada yang penuh dengan sukacita, warna-warna yang penuh dengan keceriaan, saudara terkasih, ya. Warna-warna yang penuh dengan keceriaan. Nah, dan selama kita hidup di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, saudara terkasih, nada-nada itu akan berulang, ya. Kadang kita berada pada nada yang rendah, agak naik sedikit, naik lagi, bahkan sangat tinggi, saudara kasih, ya. Tetapi kemudian turun lagi, naik lagi, satu nyanyian yang indah, ya. Yang kalau kita nikmati, yang kalau kita ikuti dalam perintah Tuhan, dalam petunjuk Tuhan, tentunya ini merupakan suatu nyanyian. Walaupun kita mungkin tidak suka terhadap nyanyian itu, tetapi kita harus menyanyikannya. Nah, suatu saat kita akan menyanyikan satu nyanyian baru, ya. Nah, ini apa yang kita nyanyikan di dunia ini sebenarnya nyanyian lama, ya. Kenapa saya katakan nyanyian lama? Apa yang kita alami adalah pengalaman lama yang orang lain sudah melewatinya, kita baru melewati, akan melewati. Kita sudah melewati, orang lain baru menyanyikannya, baru mau melewatinya. Maka saya katakan nyanyian yang lama, terkasih, ya. Pengalaman yang juga dialami oleh orang lain, nyanyian lama yang sudah dinyanyikan oleh orang lain, pengalaman yang sudah dilewati orang lain, ya. Tetapi suatu saat kita akan berada pada keadaan di mana kita akan menyanyikan nyanyian baru. Di mana itu? Okto, di mana Okto? Di sorga, haleluya. Alkitab mengatakan akan ada nyanyian baru. Wah, luar biasa. Bagaimana nadanya? Nah, nyanyian baru belum ada yang tahu. Jadi kalau ada sekarang mengatakan, oh ini nyanyian yang kita nyanyikan nanti di sorga, itu bohong, saudara terkasih, ya. Itu bohong. Sebab dikatakan nyanyian baru yang tidak ada orang yang bisa menyanyikannya. Hari ini yang kita nyanyikan nyanyian lama dalam arti adalah pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati atau dilewati oleh orang lain. Pengalaman baru bagi kita, tapi bagi orang lain itu adalah pengalaman lama, ya. Pengalaman lama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan pengalaman Raja Daud bagaikan satu nyanyian yang merdu, kadang nada rendah, nada sedang, nada tinggi, dan seterusnya. Nah, dan kalau kita membaca ayat ini, saudara terkasih, kita menemukan apa yang dialami oleh Raja Daud, saudara terkasih, ya. Apa yang sedang dialami oleh Raja Daud, apa yang dilakukan oleh Raja Daud juga merupakan yang sedang kita alami, bahkan menjadi pertanyaan kita, saudara terkasih, ya. Saudara, pengalaman Raja Daud di dalam Mazmur 13 ini tidak disebutkan secara spesifik, ya. Tidak disebutkan secara spesifik apa sih yang sedang dialami, kesulitan apa sih yang sedang dialami oleh Daud, tidak disebutkan. Tapi kalau kita perhatikan, ya, kita perhatikan rupanya ini bukan tentang sakit penyakit, ya. Hari-hari ini kita khawatir banyak, ya, dengan sakit atau katakanlah wabah pandemik yang sedang menimpa seluruh dunia, terkasih, yaitu COVID-19, ya, ataupun corona, ya. Saudara, ini menjadi tangisan banyak orang, ya. Ini menjadi pergumulan banyak orang hari-hari ini. Tetapi kalau kita lihat di sini, rupanya Raja Daud tidak sedang bergumul dengan sakit, tidak. Raja Daud tidak sedang bergumul dengan penyakit, tidak. Tetapi mungkin ini dalam hubungannya dengan orang lain, dia memiliki musuh, atau dia sedang diincar oleh musuh, saudara kasih, ya.
bahkan mungkin musuhnya sepertinya lebih kuat daripada dia, ya. Sehingga dia mengambil satu sikap. Sikapnya apa? Bertanya kepada Tuhan. Nah ini, bertanya kepada Tuhan. Pertanyaannya bagaimana? Berapa lama lagi? Nah, ini. Berapa lama lagi? Maka judul khotbah saya hari ini saya beri judul berapa lama lagi. Coba bersama-sama katakan berapa lama lagi. 1, 2, 3. Berapa lama lagi? Wah, itu seperti kalimat berita. Berapa lama lagi? Nah, tanya coba. 1, 2, 3. Berapa lama lagi? Ya, berapa lama lagi? Nah ini, saudara, berapa lama lagi Tuhan? Nah ini, berapa lama lagi? Ini suatu pertanyaan yang di dalam Alkitab saya tidak pernah menemukan jawabannya yang spesifik dijawab oleh Tuhan ketika seorang bertanya berapa lama lagi. Ya, yang Tuhan jelas sampaikan adalah pada hari yang ketiga akan bangkit. Kalau itu spesifik, jelas tentang waktu, tentang kebangkitannya, Yesus mengatakan pada hari yang ketiga anak manusia akan bangkit. Tapi satu orang pun manusia tidak ada yang percaya. Itu luar biasanya. Ketika Tuhan menyampaikan satu waktu yang pasti, justru murid-muridnya juga tidak percaya. Tetapi bersyukur kemudian murid-murid, terkasih ya, murid-murid ketika Tuhan mengatakan dia naik ke sorga, jangan meninggalkan Yerusalem-nya. Kalian harus berkumpul. Tidak disebutkan berapa lama harus berkumpul. Tapi syukurnya murid-murid menjadi setia, terkasih ya. Setia ya. Setelah Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian mereka disapa oleh Roh Kudus. Ya, maka pada tanggal 31 ya, tanggal 31 Mei kita akan merayakan satu hari raya ya. Satu hari raya ya. Satu hari raya yang luar biasa, itulah hari raya Pentakosta ya. Hari raya Pentakosta ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika bertanya tentang berapa lama lagi Tuhan, wah ini, dan tidak pernah dijawab oleh Tuhan, terkasih ya. Kemudian pertanyaan mengapa? Nah itu, berapa lama lagi Tuhan? Mengapa Tuhan? Wah ini sering sekali menjadi pertanyaan kita. Nah, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Ada 4 kali pertanyaan, ya. Berapa lama lagi? Pertama, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Yang kedua, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Yang keempat, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? 4 pertanyaan. Dan sering sekali, dan bukan sering sekali, manusia bertanya seperti ini, berapa lama lagi Tuhan? Itu sudah pasti ketika berada dalam situasi apa? Sulit ya. Situasi sulit baru dia bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Tidak ada orang bertanya berapa lama lagi Tuhan saya tetap hidup sehat, berapa lama lagi Tuhan saya tetap hidup berkemenangan, berapa lama lagi Tuhan saya tetap sukses dalam usaha saya. Tidak ada orang bertanya begitu. Tidak ada, terkasih. Tidak ada. Orang tidak pernah mempertanyakan berapa lama lagi saya sehat. Tidak ada. Yang dia tanyakan, saya harus, dia katakan saya akan tetap harus sehat, tanpa pernah sakit. Nah itu, saya harus tetap sukses tanpa pernah bangkrut. Ya, itu manusia. Jadi tidak pernah bertanya berapa lama lagi Tuhan saya kok sukses terus. Tidak ada, terkasih. Berapa lama lagi Tuhan saya kok sehat terus. Loh, saya kok pingin sakit seperti orang lain loh. Saya kok pingin bangkrut seperti orang lain. Tidak ada, terkasih. Saya kok ingin kalah seperti orang lain. Tidak ada, terkasih. Tidak ada. Ketika orang bertanya kepada Tuhan berapa lama lagi, itu pasti ketika dia berada dalam suatu kesulitan. Nah ini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Dan itu juga sering sekali menjadi pertanyaan kita, terkasih ya. Kita merasa bahwa kita
betul-betul sendiri ya. Pertanyaan pertama tadi ditujukan kepada Tuhan ya. Berapa lama lagi Tuhan ya? Daud menuduh Tuhan melupakan Daud. Daud menuduh Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap Daud, terkasih ya. Kemudian pertanyaan ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Ini terhadap dirinya sendiri. Nah, ini aneh juga. Ya terserah kamu toh. Berapa lama lagi saya harus khawatir? Udah. Hari ini kamu lepaskan kekhawatiranmu, bisa terkasih ya. Berapa lama lagi harus khawatir? Berapa lama lagi aku harus bersedih hati sepanjang hari? Loh, ini pertanyaan juga aneh sebenarnya. Tapi bukankah sering sekali seperti itu ya? Dalam situasi sedih kita ya membutuhkan belas kasihan, kita selalu ingin disapa oleh orang lain, mungkin ya kita selalu ingin dikuatkan oleh orang lain supaya kita jangan khawatir, supaya kita jangan bersedih ya. Tapi hari ini saya katakan itu tergantung kita sebenarnya. Yang ketiga, yang keempat, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Sekarang subjeknya adalah musuh, terkasih. Nah, saudara, namun mari kita dalami lebih lanjut lagi ayat-ayat ini. Kita dalami, terkasih ya. Banyak penafsir mengatakan mungkin ini adalah cetusan hati Daud ketika dia harus menghadapi Saul ya. Menghadapi Saul yang menginginkan kematiannya, terkasih ya. Saul yang beberapa kali mencoba untuk membunuh Daud, terkasih ya. Bayangkan ketika Daud sedang enak-enak menghibur Saul dengan kecapinya yang bagus itu, terkasih ya. Tiba-tiba Saul mengambil tombak dan menombaknya. Untungnya tidak kena, terkasih ya. Maka dia khawatir akan hidupnya ya. Akan khawatir akan hidupnya. Nah, mungkin itulah yang sedang dialami oleh Daud. Dia khawatir terhadap hidupnya karena apa? Karena Saul yang sedang mencoba untuk membunuhnya. Nah, maka Daud bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Ini. Berapa lama lagi? Maka pertanyaan yang terkasih, benarkah Tuhan melupakan Daud? Benarkah Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap Daud? Benarkah Tuhan tidak mau menoleh terhadap Daud? Benarkah Tuhan melupakan saudara? Benarkah Tuhan tidak mau melihat saudara? Benarkah Tuhan tidak peduli terhadap saudara? Mungkin jawaban kita, iya, Tuhan tidak peduli terhadap saya. Tuhan tidak pernah melihat penderitaan saya. Tuhan tidak pernah peduli dengan apa yang sedang saya alami. Tuhan sudah melupakan saya. Wah, ini, saudara, ini tuduhan yang serius sebenarnya ya. Tuduhan yang serius terhadap Tuhan yang adalah setia. Tuduhan yang sangat serius terhadap Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Satu pujian mengatakan, kau apa? Tak pernah aku lupakan. Aku membimbingmu, aku menuntunmu. Ya itu. Kau tak pernah kulupakan, kata Yesus, terkasih ya. Ini seharusnya menjadi pujian kita, ini seharusnya menjadi keyakinan kita. Namun walaupun demikian, mari kita melihat, kita membutuhkan firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan Daud ini. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Berapa lama lagi? Nah, maka mari kita baca Yesaya 49. Benarkah Tuhan melupakan Daud? Benarkah Tuhan melupakan Israel? Benarkah Tuhan melupakan saya dan saudara? Benarkah Tuhan melupakan orang-orang yang sedang berada dalam pergumulan? Yesaya 49 ya. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Ayat 14 mulai sampai 18. Yesaya 49 ayat 14 mulai. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Cukup sampai di sini dulu ya. Sion berkata, orang Israel berkata, Yerusalem berkata, saya berkata, saudara berkata, orang-orang yang mengikut Tuhan mungkin berkata,
Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Oh, luar biasa terkasih ya. Kalau tadi pertanyaan, tapi ini pernyataan, suatu kesimpulan, terkasih ya. Kalau Raja Daud tadi mengatakan berapa lama lagi Tuhan, berarti masih ada suatu pengharapan bahwa Tuhan akan menolong. Tetapi di sini Alkitab mengatakan Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ini satu kesimpulan, terkasih. Ini satu keadaan tidak ada pengharapan mungkin ya. Ya sudahlah, toh Tuhan tidak mau peduli saya lagi. Toh Tuhan tidak mau mengingat saya lagi. Toh Tuhan sudah melupakan saya. Untuk apa lagi? Itu kata Sion. Dan banyak orang yang seperti itu. Saudara, kami perhatikan. Perhatikan terkasih. Saya ingin istri saya membaca ayat 15 dengan nyaring. Ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Oh, haleluya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Jawabannya pasti tidak mungkin. Tapi walaupun dalam beberapa kasus ya ada ibu yang bisa melupakan bayinya. Ya ada orang yang karena kesulitan apa kemudian menyerahkan bayinya kepada orang lain. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Secara umum kita akan menjawab tidak mungkin. Itu secara umum. Ya. Saudara, saya punya adik 6 ya. Jadi saya sangat tahu persis ketika kecil adik-adik saya, mama saya menggendong ya. Sambil bergumam gini, namanya ibu ya, saking sayangnya dia bilang begini, walaupun seluruh dunia dikasih kepada saya tidak mungkin menukarkannya dengan bayi saya katanya. Nah itu ya, tidak mungkin katanya. Itu kasih seorang ibu terkasih ya, yang ingin selalu mengasihi anak-anaknya, mengasihi bayinya tentunya. Dikatakan di sini anak dari kandungannya. Nah, maka Tuhan mengatakan, sekalipun seorang ibu melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan engkau. Yesus mengatakan, sekalipun seorang ibu melupakan anak dari buah kandungannya, aku tidak akan melupakan engkau. Pagi hari ini pegang ayat ini terkasih ya. Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah melupakan. Tuhan mengatakan di sini, sekalipun seorang ibu dapat melupakan anak dari kandungannya, tetapi aku sekali-kali tidak akan melupakan engkau. Saudara, Tuhan menjawab. Memang konteks dari ayat ini berbeda, terkasih, Mazmur tadi dengan Yesaya ini, tetapi memiliki satu situasi yang hampir sama. Orang Israel, Sion, Yerusalem menunggu kapan itu tembok-tembok kota mereka dibangunkan kembali. Kapan pertolongan itu akan datang kembali. Kapan orang yang membangun itu akan datang kembali. Konteksnya tadi berbeda, tetapi dalam satu situasi yang hampir sama terkasih, menantikan pertolongan. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan melupakan engkau. Mari bersama-sama katakan, Tuhan tidak akan melupakan aku. 1, 2, 3. Tuhan tidak akan melupakan aku. Sekali lagi dengan yakin. 1, 2, 3. Tuhan tidak akan melupakan aku. Haleluya. Ini terkasih ya. Berapa lama lagi Tuhan engkau melupakan aku, kata Daud. Berapa lama lagi Tuhan engkau meninggalkan aku dan melupakan aku, kata Sion. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak pernah melupakan engkau. Aku tidak pernah melupakan engkau. Nah, ini. Jadi salah kalau kita mengatakan Tuhan melupakan aku. Keliru kalau saudara mengatakan Tuhan sudah lupa kepada aku. Mungkin kamu yang lupa kepada Tuhan. Mungkin kamu yang lupa kepada gembalamu.
Mungkin kamu yang lupa terhadap gereja, lupa terhadap penggembalaan. Pagi hari ini Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Tuhan tidak pernah lupa terhadap engkau. Bandingannya tadi kita sudah melihat, kasih terkuat di dunia ini adalah kasih seorang ibu terhadap anak. Tetapi itu pun belum seberapa dibandingkan dengan kasih Yesus terhadap saya dan saudara. Amin. Itu jauh lebih kuat, saudara terkasih. Kasih Yesus, ya ini. Kasih Yesus tidak pernah melupakan kita, ya. Tidak pernah melupakan kita, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Dia tidak pernah melupakan kita. Ya, coba sekarang ayat yang ke-16. Ayat 16. Baca bersama-sama, 3, 2, 1. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Haleluya. Ketika Daud mengatakan, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Maka Tuhan mengatakan bagaimana? Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokku tetap di ruang mataku. Oh, luar biasa. Engkau menuduh Tuhan tidak peduli dengan engkau. Engkau menuduh Tuhan tidak pernah melihat kepada engkau. Engkau menuduh Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap engkau. Tapi lihatlah, Tuhan mengatakan, aku melukiskan engkau. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Haleluya. Saudara, kira-kira dari seluruh anggota tubuh kita, bagian mana atau anggota tubuh mana yang paling sering kita lihat? Coba dikeluarkan pendapatnya lalu. Kira-kira anggota tubuh bagian mana yang paling sering kita lihat? Hah? Oh, lihat di mana? Lihat wajah. Wah, ya, satu hari berapa kali bercermin? Percaya kok, tangan, telapak tangan, apalagi dalam musim-musim corona ini ya. Sebentar-sebentar cuci tangan, lihat udah bersih belum, bentar-bentar cuci tangan, lihat udah bersih belum. Sampai saya merasa dari pergelangan tangan saya ke jari ini lebih putih daripada ke atas ya, karena terlalu sering mungkin dicuci ya. Nah, terlalu sering, sebentar-bentar dilihat. Nah, walaupun belum ada penelitian ya, kemarin saya googling bagian tubuh yang paling sering kita lihat. Tidak ada jawabannya, terkasih. Tapi saya mengambil kesimpulan, terlebih pada situasi kondisi sekarang ini, yang paling sering kita lihat adalah telapak tangan kita. Setuju? Setujulah, setuju dulu ya. Nah, coba satu hari berapa kali cuci tangan? Bersih belum? Nah, keluar lagi, cuci tangan lagi, lihat lagi, udah bersih belum? Nah, kok begitu orangnya? Raja Daud mengatakan, engkau menyembunyikan wajahmu terhadap aku. Engkau tidak pernah melihat aku. Tapi Tuhan mengatakan bagaimana? Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Oh, luar biasa, saudara terkasih. Artinya apa? Tuhan tetap melihat karena sudah ada di telapak tangannya. Kita, tembok-tembok Yerusalem, kalau saya katakan Raja Daud, kalau saya katakan lagi kita selalu berada di ruang mata Tuhan. Artinya Dia selalu melihat kita. Ya, saya sering katakan ketika anak saya yang sulung ini masih kecil ya, jadi masih bisa saya baringkan di kaki saya ya. Saya duduk selonjor begitu, kemudian saya taruh dia di kaki saya ya. Kemudian dia bilang begini, "Oi, ada di papa, di matanya papa," katanya. Wah, itu senang sekali dia. Oi, ada di matanya papa. Artinya apa? Saya melihat dia, dia melihat ke mata saya. Mungkin Daud, Tuhan sudah sedang memandang kepada dia, tapi Daud sedang melihat ke
tempat lain sehingga dia tidak melihat mata Tuhan yang selalu memandang dia. Nah, teman saya bilang dia lihat pak kita lihat pak dia, jadi sudah katanya. Nah itu dia. Ini dia lihat pak kita lihat pak dia katanya, jadi sudah. Artinya saling, udah itu dia, saling memandang. Nah sering sekali kita tidak saling memandang dengan Tuhan. Tuhan sudah melihat kita, Tuhan sudah sangat fokus dengan kita malah fokus ke yang lain. Nah ini, kita memalingkan wajah kita ke tempat yang lain, terkasih, sehingga kita menuduh Tuhan tidak pernah melihat saya, Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada saya. Oh, padahal kamu yang tidak mau lihat dia, terkasih. Padahal kamu yang melihat kepada yang lain, kamu terlalu tertarik dengan dunia ini, kamu terlalu tertarik dengan persoalanmu, kamu terlalu fokus dengan persoalanmu, sehingga tidak pernah melihat kepada Tuhan. Tidak melihat kepada Tuhan. Kamu terlalu tertarik dengan apa yang ditawarkan iblis. Hari Minggu lalu kita berbicara, terkasih, mengalahkan dunia, ya, mengalahkan dunia. Iblis menawarkan seluruh dunia, seluruh kerajaan, tetapi Yesus kembali memandang kepada firman Tuhan, sehingga Yesus tidak jatuh. Hari-hari ini mungkin kamu terlalu fokus hanya melihat ke dunia saja, melihat kepada persoalan pergumulanmu saja, sehingga kau tidak melihat mata Tuhan yang tertuju kepadamu. Coba seperti anak saya tadi, dia mengatakan, "Oh, ada di matanya papa." Karena apa? Dia melihat saya, saya melihat dia, terkasih. Ada suatu hubungan. Kita memandang kepada dia. Ya. Jangan pandang hanya kepada harta. Seperti orang kaya yang bodoh, lihat, aku memiliki harta yang bertimbun-timbun, ya. Aku akan menikmatinya. Tapi malam Tuhan mengatakan, malam ini kamu akan mati. Siapa yang akan menikmatinya? Saudara, Tuhan ingin mengatakan, aku selalu melihat engkau. Aku melihat terhadapmu. Aku melihat, memandang kepadamu. Saudara, tadi saya katakan, benarkah Tuhan tidak melihat kita? Tuhan menjawab, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di mataku. Ini jawaban Tuhan. Dia tidak pernah menyembunyikan wajahnya. Dia tidak pernah melupakan engkau, saudara terkasih. Ya, Tuhan melukiskan, ya, Tuhan menuliskan, ya, melukiskan nama kita di tangannya. Kapan? Kapan Tuhan melukiskan nama kita? Melukiskan kita di tangannya, terkasih? Ada yang bisa menjawab? Tuhan melukiskan nama kita di tangannya ketika dia tersalib, terkasih. Dia lukiskan nama kita dengan paku yang menembus tangannya. Bukti kasihnya kepada kita. Bukti kasihnya kepada kita. Tidak mungkin dia bisa melupakan kita lagi, terkasih. Dia sudah melukiskannya dengan terpaku di kayu salib. Maka dia mengatakan, lihat, angkatlah wajahmu. Dalam ayat 17 dikatakan begitu, terkasih. Angkatlah wajahmu. Lihat ke kayu salib. Jangan hanya fokus kepada persoalanmu, jangan hanya fokus kepada perkara-perkara dunia ini. Angkat wajahmu, ya. Angkat wajahmu, lihat ke kayu salib. Di sana Tuhan sudah melukiskan namamu, melukiskan wajahmu, melukiskan kehidupanmu, saudara terkasih. Jangan hanya fokus kepada masalahmu, jangan hanya fokus kepada musuhmu, tapi lihatlah, angkatlah mukamu, pandanglah pada Yesus yang sudah tersalib untuk kita. Pandang pada Yesus, ya. Pandang pada Yesus. Dia sudah melukiskan namamu di tangannya pada saat paku menancap di tangannya di kayu salib.
Itu kasihnya, kasih. Kasih yang tidak mungkin bisa kita balas. Dia sudah melukiskan namamu di kayu salib, di tangannya pada saat di kayu salib. Nama saya, nama kita semua terlukis di tangannya saat dia mati di kayu salib. Saat dia mengatakan sudah selesai, semua nama kita ditulis di sana. Dosa-dosa kita sudah diampuni, saudara kasih. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Maka tadi dikatakan dalam ayat yang ke-18 itu, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Artinya sebenarnya Tuhan sedang menolong, Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang memberikan kelepasan bagi kita, Tuhan sedang memberikan sukacita, Tuhan sedang memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita pada pagi hari ini, terkasih. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Jawabannya, Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya daripadamu. Tuhan selalu memandang kepadamu. Masalahnya, kamu yang sering sekali terlalu fokus dengan masalah. Kamu yang terlalu fokus dengan musuhmu. Lihatlah kepada Tuhan. Lihatlah, dia ternyata tidak pernah melupakan engkau, karena sudah dilukiskan di tangannya dengan paku yang tajam di kayu salib. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini pergumulan Daud, pagi hari ini kehidupan Daud yang penuh dengan katakanlah perjuangan tadi, tetapi kemudian diakhiri dengan ayat 6. Kembali ke Mazmur 13 tadi. Mazmur 13, kembali kita baca ayat 6 bersama-sama. Mazmur 13 ayat 6 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku pada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Dia telah berbuat baik padaku. Haleluya, terkasih. Ayat 1 dan 5 itu dalam lembah kekelaman. Ayat 6 ada sukacita, ada nyanyian kemenangan. Pertanyaannya, apakah Daud sudah mengalami kemenangan waktu itu? Apakah Daud sudah terlepas dari masalahnya? Apakah Daud sudah selesai dari apa yang menjadi pergumulannya? Belum, terkasih. Belum, dia masih bergumul, dia masih berada dalam situasi yang katakanlah berbeban berat, tetapi sekarang dia memiliki perspektif yang baru, terkasih. Dia sekarang mengangkat wajahnya, dia sekarang sudah melihat, dia sudah mengangkat pandangannya kepada Tuhan. Maka dia mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Oh haleluya. Dia mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Ya, Daud kembali diingatkan akan kasih setia Tuhan, ya, kepada kasih setia Tuhan yang sudah mengiring-iring dia, yang sudah membawa dia kepada satu situasi yang dari hari ke hari lebih baik dan lebih baik. Maka dia mengingat, aku, ya, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Jangan pernah lupakan kasih setia Tuhan. Saudara, bukankah ketika Daud menghadapi Goliat, dia hanya mempunyai satu senjata? Senjatanya apa? Senjatanya adalah pengalaman ditolong oleh Tuhan. Itu senjata rohaninya. Memang dia punya katakanlah ketapel begitu ya bahasa sekarangnya. Tetapi ketapel dengan senjata yang dimiliki Goliat tidak ada apa-apanya sebenarnya, ya. Tidak ada apa-apanya. Tapi dia memiliki satu senjata yang luar biasa, itulah kasih setia Tuhan. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 1
1 Samuel 17 kita baca ayat yang ke 34 mulai ya, 34 mulai ya. Saya ingin 37 tadi tapi tidak apa-apa supaya kita baca lebih komplit ya. Ayat 33 lah mulai. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Perhatikan, Saul memberikan fakta kepada Daud, tidak mungkin kamu bisa melawan, kamu masih muda, sementara dia dari muda sudah menjadi prajurit. Tapi apa kata Daud? Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat yang ke-37, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Haleluya, terkasih ya ini. Ketika menghadapi Goliat, senjata Daud hanya ketapel, tetapi ada senjata rohani yang dia miliki. Apa ya? Kasih setia Tuhannya. Kasih setia Tuhan. Maka dia mengatakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dan Daud menang. Saudara, kemudian ketika dia dalam pergumulan, dia sempat down, dia sempat mengalami katakanlah situasi yang sulit, tetapi kemudian dia ingat kasih setia Tuhan, maka dia mungkin mengatakan, Tuhan yang sudah menolong saya menghadapi singa dan beruang, Tuhan yang sama sudah menolong saya menghadapi Goliat, maka hari ini Tuhan yang sama akan menolong saya menghadapi persoalan yang sedang saya hadapi. Maka dia bersuka cita. Maka Alkitab mengatakan di sini terkasih ya, tetapi kepada kasih setiamu aku percaya dan hatiku bersorak-sorak karena penyelamatkan. Tuhan yang sudah menyelamatkan aku dari beruang dan singa, Tuhan yang sudah menyelamatkan aku dari Goliat, maka Tuhan yang sama juga menyelamatkan aku dari musuh yang sedang saya hadapi. Tuhan yang sudah menolong saudara di masa yang lampau, mungkin masalah itu kecil, Tuhan yang sama juga sanggup menolong saudara menghadapi musuh yang mungkin menurut saudara jauh lebih besar. Mungkin menurut saudara itu adalah musuh yang terlalu besar bagi saudara. Tapi mari belajar dari Daud. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dan dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Maka kita lanjutkan. Tuhan yang sudah menolong saya melawan singa, Tuhan yang sudah menolong saya melawan Goliat, maka hari ini Tuhan yang sama juga menolong saya menghadapi musuh saya. Maka hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Mari baca bersama-sama. Markus 11 ayat 24, 321. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hari ini kita berdoa, hari ini Tuhan menjawab, maka kita bersuka cita. Amin. Ya, maka kita bersuka cita.
Hari ini kita berdoa, hari ini Tuhan menjawab, Tuhan memberikan sukacita dalam hidup kita, saudara terkasih ya. Daud belum keluar dari persoalannya, saudara terkasih. Mazmur 13 tadi tidak mengindikasikan bahwa Daud sudah keluar dari persoalannya, tidak. Yang Daud lakukan adalah dia merubah cara pandangnya. Dia mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ketika Daud mengatakan aku percaya kepada kasih setiamu, maka dia sedang mengatakan Tuhan menolong aku karena dia setia. Tuhan yang sudah menolong saya di masa yang lampau, hari ini dia tetap menolong saya. Kalau setia itu berarti dia tidak akan melupakan. Orang yang setia dia tidak akan melupakan. Orang yang pacaran dengan setia dia tidak akan melupakan pacarnya. Orang yang berkeluarga dengan setia dia tidak akan melupakan pasangannya terkasih. Ada orang mengatakan taruh foto istrimu di dompetmu supaya setiap saat kamu ingat. Nah, dompetnya aja ada berapa? Di dompet satu istri, dompet dua siapa lagi? Nah, kan begitu. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana? Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kalau cuma di dompet, apalagi cuma profil di HP ya, itu kan cuma bisa kamuflase, saudara terkasih ya, supaya seolah-olah seakan-akan setia begitu ya. Nah, ya boleh-boleh saja sih ya, boleh-boleh saja taruh, tapi bukan itu menjadi ukurannya. Tuhan Yesus memberikan ukurannya. Aku telah melukiskan engkau di mana? Di telapak tanganku. Haleluya. Dengan pengorbanannya, dia rela berkorban, dia rela mengorbankan dirinya untuk apa? Melukiskan nama kita. Daud kemudian ingat, Tuhanku adalah Tuhan yang setia. Tuhanku adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Tuhanku adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan aku. Maka hatiku bersorak-sorak. Hatiku bersorak-sorak. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Dia sedang menghadapi persoalan itu. Persoalannya tetap ada waktu itu, masih ada ya. Tetapi dia ingat, dulu Tuhan sudah menolong. Today, hari ini juga Tuhan yang sama akan menolong saya. Amin. Tuhan yang sama akan menolong saya. Maka pagi hari ini, saudara terkasih, pagi hari ini Tuhan mengajar kita. Tuhan mengajar kita untuk kita memandang kepadanya. Tuhan mengajar kita untuk memandang kepadanya, untuk memandang kepada Yesus, untuk memandang bukan fokus kepada musuh kita, tapi mau fokus kepada Tuhan. Hari ini mungkin pertanyaannya bukan kita yang bertanya, berapa lama lagi Tuhan tidak menolong saya? Berapa lama lagi Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap saya? Berapa lama lagi Tuhan tidak peduli dengan saya? Tapi pagi hari ini saya mau membalik. Tuhan yang bertanya kepada saudara, berapa lama lagi saudara mengeraskan hati kepada Tuhan? Berapa lama lagi kamu hanya fokus kepada persoalanmu? Berapa lama lagi kamu hanya fokus kepada musuhmu? Berapa lama lagi? Hari ini kesempatan masih ada. Hari ini kesempatan masih ada. Tuhan masih menunggu saudara. Kasih setia Tuhan masih diberikan kepada saudara. Maka saudara terkasih, jangan pernah melupakan Dia. Jangan pernah mengatakan Tuhan melupakan saya. Dia sudah melukiskan kita di tangannya. Pengorbanannya sudah Dia lakukan. Maka pandang kepada Yesus, pandang pada salibnya. Di kayu salib aku melihat segala pelanggaranku. Berapa lama lagi saudara mengeraskan hati? Berapa lama lagi saudara tidak mau menoleh kepada Tuhan? Berapa lama lagi saudara hanya fokus kepada persoalan saudara? Pagi hari ini bukan saudara yang bertanya, tapi Tuhan yang bertanya, berapa lama lagi? Tuhan Yesus memberkati kita. Di kayu salib aku melihat
Salo 159. Haleluya. Waktuku datang berada di kaki salib Tuhan. Ku rasa sangat berdosa, sebab Dia yang ku salibkan di kayu salib. Di kayu salib aku melihat segala olehnya Yesus menderita sama untuk selamatkanku. Sering ku menyangkal Tuhan, sering ku menyangkal Tuhan. Waktu ku dicobai, firman Tuhanku abaikan, berpikir manusiawi. Di kayu salib, di kayu salib aku melihat segala kejahatanku. Olehnya Yesus menderita sana untuk selamatkanku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita mengatakan Tuhan telah melupakan aku, Tuhan telah meninggalkan aku, atau mungkin kita bertanya sampai berapa lama lagi Tuhan, tapi Tuhan mengatakan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dan saya katakan, kapan Tuhan melukiskan? Kapan Tuhan menuliskan nama kita di tangannya? Ketika Dia disalib, ketika tangannya terpaku, paku yang tajam itulah yang melukiskan, yang menuliskan nama kita, menuliskan nama saya dan saudara, sehingga Dia tidak pernah melupakan. Maka pandang ke salib itu, lihat kepada salib Kristus, lihat salib itu, di sana ada pertolongan. Di kayu salib, mari bangkit berdiri. Segala kejahatanku, olehnya Yesus menderita sana
kita berdiam diri sejenak. Haleluya. Dengan hening kita renungkan firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan bertanya, berapa lama lagi engkau mengeraskan hati? Berapa lama lagi engkau meninggalkan Tuhan? Pagi hari ini Tuhan ingin mendengar jawabanmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, memuliakan, mengagungkan Engkau. Engkau luar biasa bagi kami, Engkau baik bagi kami. Firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Dengan segala keterbatasan hamba-Mu, baik dalam waktu, baik dalam kemampuan, tetapi biar kiranya apa yang sudah hamba-Mu sampaikan boleh menguatkan kami, boleh menjamah kami, boleh memberikan pengharapan bagi kami, sehingga kami boleh mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, mengarahkan mata kami kepada Tuhan, supaya kami jangan hanya fokus kepada persoalan masalah problem yang sedang kami hadapi, tetapi kami mau memandang kepada sumber pertolongan kami. Kami mau mengingat kasih setia Tuhan yang sudah menolong kami sampai sejauh ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu menjadi berkat, menjadi iman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, memuliakan, mengagungkan Engkau. Hamba-Mu berhenti berbicara hari ini, tetapi Roh Kudus akan mengingatkan kami sepanjang hari, sepanjang minggu. Dan Engkau akan memakai hamba-Mu pada kesempatan berikutnya untuk menyampaikan isi hati-Mu saja kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, memuliakan, mengagungkan Engkau. Sebentar kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Dari hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh mengasihi Tuhan, kami bawa persembahan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita bersorak-sorai karena pertolongan Tuhan. Kita bersorak-sorai karena Tuhan sudah menolong kita, ya. Masih ada pergumulan kita, tetapi kita yakin Tuhan sudah menolong kita dan tetap akan menolong kita. Segala puji syukur. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang di rumah yang sudah mengumpulkan persembahannya, saudara boleh simpan itu, saudara masukkan dalam amplop ya. Untuk kalau kesempatan sudah kembali normal, saudara boleh bawa kembali ke gereja untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, jangan hari ini dipersembahkan, minggu depan itu lagi yang dikembalikan, jangan ya. Dan kalau saudara melihat ya ada seseorang atau satu keluarga, tidak siapapun itu terkasih ya, yang menurut saudara layak untuk ditolong, saudara boleh menggunakan persembahan yang saudara sudah kumpulkan untuk menolong mereka ya. Sebagai gembala saya berikan ya otoritas itu untuk saudara untuk bisa menolong saudara ya, saudara-saudara yang lain yang membutuhkan ya.
Itu yang dapat disampaikan, dan mari tetap sungguh-sungguh berdoa ya. Kita tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berlangsung, tetapi yang kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia selalu bersama dengan kita. Kasih ya. Tetaplah di rumah. Kalau tidak terpaksa jangan keluar rumah ya. Kalau keluar rumah pakai masker. Ya, kalau kemana-mana biasakan pulang cuci tangan. Bahkan bila penting ganti baju, bahkan mandi keramas. Kasih ya. Kita menjaga lingkungan kita, keluarga kita supaya tetap sehat. Kasih ya. Kita doakan pemimpin kita, pemerintah kita untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Itu yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Yesus untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena cinta kasih Tuhan saja. Dan saat ini kami bawa itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik yang kami kumpulkan di gereja maupun yang kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Tuhan menerimanya menjadi suatu dupa yang berbau harum di hadapan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Baik yang mengikuti ibadah, ada beberapa orang di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau lawat mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan sudah menolong mereka. Tuhan sudah memberkati mereka. Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Pergumulan bersama kami membutuhkan gedung gereja. Tuhan juga akan menolong. Tuhan juga akan menyediakannya. Keluarga yang sudah berkorban di tempat ini, yang sudah menopang pekerjaan Tuhan, menopang keluarga hamba Tuhan, Engkau balas berlipat kali ganda. Kami doakan juga hamba-hamba Tuhan yang mungkin mengalami goncangan-goncangan. Engkau juga menolong mereka. Sidang jemaat Tuhan yang mengalami penderitaan, bahkan umat manusia di mana saja, biarkan Tuhan tetap menolong. Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan menolong. Dan sebentar kami akan pulang. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Kekasih Tuhan sekalian, terimalah anugerah cinta kasih dan berkat Tuhan. Serta kembali dengan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus. Sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap di rumah, tetap berdoa, tetap sehat. Amin.